Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Kemarin kita diperlihatkan tentang kemuliaan orang-orang yang berhasil menekuni sabda bahagia di bukit. Hari ini kita dihadapkan pada fakta tentang kelemahan yang berujung pada sebuah kegagalan. Bagaimana kita memaknainya? Yang pertama, tentang kehendak Bapa. Kematian adalah garis finish. Kita tidak bisa mundur lagi. Tidak juga ada pengulangan lagi. Di garis finish kematian hanya tinggal menang atau kalah. Bagaimana nasib orang yang finish tetapi kalah? Kitab suci hari ini menyebut orang yang telah diserahkan kepada Kristus tidak akan dibuang atau tidak akan hilang, tetapi akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kata-kata ini mengandung sebuah harapan bagi kita bahwa Allah tidak berhenti dalam memberi kesempatan. Dan kesempatan bagi orang yang meninggal adalah tanggung jawab bagi yang hidup. Karena orang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu tanggung jawab iman kita itu diletakkan pada orang-orang yang masih hidup. Mendoakan orang mati adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditolak untuk orang yang beriman. Oleh karena itu selain kita berjuang untuk mencapai garis finish dan ingin menang, kita juga masih bekerja keras untuk mereka yang sudah meninggal tetapi masih ada di dalam api penyucian. Yang kedua, ungkapan orang yang beriman. Kitab Nabi, kitab Makabe tadi menulis untuk menolong mereka yang meninggal supaya dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Maka orang yang hidup harus membuat korban penghapus dosa. Dan korban penghapus dosa ini diterjemahkan oleh Gereja Katolik dalam 3 hal. Yang pertama, mengunjungi makam dengan menabur bunga sebagai bentuk atau tanda cinta. Maka sebaiknya kalau saudara-saudaranya mati dikubur, itu sebaiknya. Terserah mau dikubur atau diapakan. Kenapa demikian? Karena masih ada tanda yang bisa dikunjungi. Atau kalau dibakar itu jangan dibuang ke laut sehingga hilang semua tandanya. Taruhlah di tempat penyimpanan abu supaya kemudian bisa dikunjungi dengan doa. Itu ungkapan, tapi terserah juga orang. Kadang-kadang pengennya enggak diingat sepanjang waktu. Yang kedua adalah berdoa, terutama Ekaristi. Sebab Ekaristi adalah penyatuan cinta, sehingga orang yang didoakan dalam Ekaristi itu jiwanya diselamatkan. Salah satu contoh yang paling kelihatan, ada seorang yang pernah mendapatkan, yang mempunyai penglihatan bagus secara batin, sehingga dalam waktu misa itu ada seorang yang dia kenal ternyata ada di sekitar altar. Dan diyakini berarti dia belum mengalami kemuliaan. Maka setelah didoakan, ternyata pada waktu itu yang didoakan diintensikan pada saat kenaikan Tuhan. Yang terjadi adalah setelah itu kemudian orang tersebut atau arwah orang tersebut tidak muncul lagi dan mengatakan telah mengalami kemuliaan. Maka Ekaristi menjadi sangat penting karena di situ adalah perwujudan cinta Allah yang sempurna. Lalu yang ketiga adalah berbuat silih dengan puasa dan mengaku dosa. Oleh gereja dikatakan tanggal 1 sampai tanggal 8
manakala melakukan tindakan yang seperti ini akan menyentuh belas kasih Allah sehingga terjadi indulgensi. Ada dua indulgensi, indulgensi penuh dan indulgensi sebagian. Kalau dalam waktu 1 sampai tanggal 8 dikatakan indulgensi penuh, artinya seluruh dosanya yang telah meninggal itu diampuni. Kalau indulgensi sebagian berarti kalau misalnya dosanya itu 100, kalau dijumlah hilang 1. Ini nunggu 100 kali berdoa. Tapi kalau tanggal 1 sampai tanggal 8 dikatakan oleh gereja indulgensi penuh. Itu ungkapan kita sebagai orang beriman. Kemudian yang ketiga, pemaknaan ganda. Peringatan hari ini mengandung makna ganda. Di satu pihak dengan peringatan ini kita diingatkan bahwa kita juga akan mati. Tidak ada seorang pun yang tidak mati. Kemarin-kemarin atau masa lalu adalah orang-orang yang mempunyai garis finish telah selesai. Sebentar lagi adalah kita. Sebentar itu bisa berarti nanti atau besok atau lusa atau lain sebagainya. Terserah Tuhan mau kapan kita mencapai garis finish. Berarti kita semua juga akan mati. Dan kalau demikian berarti yang mesti ada dalam diri kita adalah semakin mengimani Kristus yang telah bangkit. Fakta ini mesti merenungkan diri kita semua supaya kita tidak berleha-leha sebab kematian tidak pernah bisa diduga. Barangkali setelah misa ini kalian mati juga tidak tahu. Maka dengan demikian menjadi kekuatan kita, peringatan yang keras supaya kita sungguh-sungguh berjaga-jaga sebab kematian menjadi milik kita. Berjaga-jaga itu berarti semakin mengimani Kristus yang telah bangkit dan akan membangkitkan kita. Kemudian yang secara otomatis di lain pihak kita semua hari ini diajak untuk semakin bersemangat. Bukti bahwa kita orang beriman adalah mempunyai keinginan agar orang-orang yang telah meninggal bebas dari api penyucian dan menerima bahagia kekal. Maka kita membuat kurban-kurban rohani setiap hari supaya mereka, saudara-saudari kita, bahkan orang yang tidak dikenal, dengan kurban rohani yang kita miliki karena kita memiliki iman yang kuat tadi, bisa bebas dari dosa dan kemudian mereka mengalami keselamatan kekal. Semoga peristiwa hari ini semakin memperkaya hidup kita di hadapan Allah dan sesama. Amin.